Pernahkah kalian membayangkan, seorang CEO wanita yang kaya raya, cantik, dan berkuasa, terpaksa harus menyewa seorang kurir biasa yang sedang terlilit hutang hanya demi menjadi tunangan palsunya? Inilah kisah tentang takdir yang bermain lucu, mempertemukan dua insan dari kasta berbeda dalam sebuah kontrak gila yang berujung pada perasaan yang tak terduga. Penolakan, gengsi, hingga air mata akan mewarnai perjalanan mereka. Apakah cinta bisa tumbuh di atas secari kertas perjanjian? Selamat datang kembali di channel Ken Arok Productions. Sebelum kita masuk ke alur ceritanya yang penuh drama dan emosi, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, dan tuliskan komentar terbaik kalian agar channel ini semakin berkembang menyajikan cerita-cerita menarik lainnya. Bagi teman-teman yang sudah subscribe, saya doakan semoga rezekinya semakin melimpah ruah, diberikan kesehatan yang paripurna untuk seluruh keluarga, keberkahan dalam setiap langkah, dan kebahagiaan yang tiada henti. Mari kita aminkan bersama-sama di kolom komentar, dan jangan lupa tulis juga dari kota mana kalian berasal ya. Insya Allah, doa baik akan kembali kepada yang mendoakan atas kehendak Tuhan semesta alam. Baiklah, mari kita mulai ceritanya. Suasana di ruang rawat inap VIP Rumah Sakit Pondok Indah terasa begitu mencekam. Bunyi ritmis dari mesin pemantau detak jantung menjadi satu-satunya suara yang mengisi keheningan yang menyakitkan di ruangan berpendingin udara itu. Azira, seorang wanita muda yang biasanya tampil garang dan tegas memimpin ribuan karyawan di perusahaannya, kini hanya bisa tertunduk lesu. Di hadapannya, terbaring sosok laki-laki parubaya yang paling ia hormati dan cintai di dunia ini, Pak Toha, ayahnya. Wajah tua itu tampak pucat pasi, selang oksigen masih menempel di hidungnya, sisa dari serangan jantung ringan yang baru saja menghantamnya kemarin sore akibat kelelahan. Pak Toha membuka matanya perlahan, menatap putri semata wayangnya dengan tatapan nanar namun penuh harap. Tangannya yang keriput dan gemetar berusaha meraih jemari Azira yang terasa dingin. Dengan suara yang parau dan lemah, Pak Toha mengucapkan kalimat yang bagaikan petir di siang bolong bagi Azira. Azira, Papa sudah tua. Papa tidak tahu sampai kapan jantung ini kuat berdetak. Harta kita sudah banyak. Nak, Papa tidak butuh menantu yang kaya raya atau punya jabatan tinggi. Papa cuma punya satu permintaan terakhir sebelum Papa pergi menyusul ibumu. Papa ingin melihat ada laki-laki tulus yang menjaga kamu. Papa ingin melihat kamu bahagia, bukan cuma sibuk kerja. Azira tercekat. Air matanya menggenang di pelupuk mata. Dia ingin membantah, mengatakan bahwa dirinya wanita mandiri yang tidak butuh laki-laki untuk bahagia. Tapi melihat kondisi ayahnya yang rapuh, kata-kata itu tertahan di tenggorokan. Dia hanya bisa membalas genggaman tangan ayahnya dengan lembut. Tapi Pak, Azira sibuk mengurus perusahaan. Azira belum punya waktu untuk memikirkan soal pasangan, apalagi mencari suami dalam waktu dekat, elak Azira lembut, mencoba memberi pengertian pada ayahnya yang sedang emosional. Namun, momen haru antara ayah dan anak itu dirusak oleh kehadiran sosok lain di ruangan tersebut. Liam, anak dari rekan bisnis Pak Toha, berdiri di sudut ruangan dengan setelan jas mahalnya yang necis. Sejak tadi dia memperhatikan pembicaraan itu dengan senyum miring. Dengan langkah percaya diri yang dibuat-buat, Liam melangkah maju mendekati ranjang, seolah dialah pahlawan yang dinantikan dalam situasi genting ini. Om Toha tenang saja. Kan ada Liam di sini. Liam siap kapan saja menikahi Azira dan menjaga perusahaan Om. Kami dari level yang sama, jadi Om tidak perlu khawatir soal masa depan Azira. Ucap Liam dengan nada arogan yang berlebihan, sambil melirik Azira dengan tatapan memiliki yang membuat Azira merasa muak. Azira memalingkan wajahnya, menahan amarah karena Liam selalu memanfaatkan situasi untuk memojokkannya. Pak Toha menghela napas panjang, seolah mengabaikan omongan Liam, dan kembali menatap putrinya dengan tatapan yang jauh lebih serius dan menuntut. Pokoknya Papa tidak mau tahu alasanmu lagi. Azira, minggu depan adalah acara syukuran ulang tahun pernikahan Papa dan mendiang Mama. Bawa calon suamimu ke acara itu. Kenalkan pada Papa. Kalau kamu datang sendirian atau beralasan lagi, Papa akan mogok minum obat, Papa akan cabut infus ini, dan tidak mau dirawat lagi. Ancaman itu terdengar kekanak-kanakan, tapi Azira tahu betul watak keras ayahnya. Pak Toha tidak pernah main-main dengan ucapannya. Azira keluar dari ruangan itu dengan kepala yang hampir pecah. Dadanya sesak. Bagaimana mungkin dalam waktu 1 minggu dia bisa menemukan laki-laki tulus seperti yang diminta ayahnya? Sementara selama ini,
Laki-laki yang mendekatinya hanya menginginkan hartanya, atau sombong dan manipulatif seperti Liam. Di lorong rumah sakit yang dingin itu, Azira merasa dunianya seakan runtuh. Terjepit antara bakti kepada orang tua dan kenyataan hidupnya yang sepi tanpa cinta. Keesokan harinya, beban di pundak Azira rasanya semakin berat hingga membuatnya sulit bernapas. Bukan karena urusan perusahaan atau anjloknya saham, melainkan karena ultimatum sang ayah yang terus terngiang-ngiang di kepalanya seperti kaset rusak. Matahari Jakarta yang menyengat siang itu seolah ikut membakar emosi Azira yang sudah diubun-ubun. Di dalam mobil mewahnya yang melaju perlahan di tengah kemacetan Jalan Sudirman, Azira memijat pelipisnya yang berdenyut kencang. Dia merasa sangat lelah, muak dengan segala tekanan, dan hanya ingin segera sampai di rumah untuk mengubur dirinya di balik selimut tebal dan melupakan dunia sejenak. Pak Asep, tolong cari jalan lain. Saya sudah tidak kuat dengan macet ini. Kepala saya mau pecah rasanya. Saya mau pulang. Sekarang juga. Perintah Azira dengan nada tinggi, melampiaskan stresnya pada sang sopir tua yang setia. Pak Asep yang melihat majikannya sedang dalam kondisi emosional yang tidak stabil, menjadi gugup. Tanpa pikir panjang, ia memutar kemudi ke kiri, nekat memasuki sebuah gang sempit di kawasan padat penduduk Jakarta Selatan, berharap menemukan jalan tikus yang bisa memangkas waktu. Namun, keputusan impulsif itu justru menjadi awal dari bencana. Gang itu ternyata jauh lebih sempit dari perkiraan. Di sebuah belokan tajam yang diapi tembok rumah warga dan got terbuka, mobil sedan lebar milik Azira tersangkut. Suara gesekan logam yang menyilukan telinga terdengar saat bumper mobil menyenggol keras sebuah gerobak gorengan yang parkir sembarangan. Brak! Kepanikan seketika meledak. Minyak panas dari wajan penggorengan sedikit tumpah. Si pemilik gerobak berteriak marah, memancing perhatian warga sekitar. Dalam sekejap, mobil mewah itu dikepung oleh puluhan warga yang emosi. Mereka memukul-mukul kaca jendela, menuntut pertanggungjawaban. Azira yang berada di dalam, mendadak merasa kerdil. Jabatan CEO dan kekayaannya seolah tidak berguna menghadapi amarah massa di gang sempit ini. Ketakutan yang amat sangat menyergapnya, membuatnya gemetar dan hanya bisa mematung di jok belakang. Di tengah situasi yang hampir anarkis itu, sebuah motor bebek tua dengan tumpukan paket menggunung di jok belakangnya berhenti mendadak. Pengendaranya, seorang pemuda berjaket ojol yang tampak lusuh namun bermata tajam, turun dengan tenang. Itu adalah Anwar. Tanpa rasa takut sedikitpun, Anwar menerobos kerumunan. Dia tidak menggunakan otot atau teriakan, melainkan merangkul bahu si tukang gorengan yang sedang mengamuk itu layaknya kawan lama. Waduh, Bang Ujang. Sabar Bang, sabar. Jangan main keroyok. Itu sopirnya sudah tua, gemeteran kayak mau pingsan. Kalau mobilnya hancur, nanti abang malah susah minta ganti ruginya. Kita selesaikan pakai kepala dingin ya, kan kita warga teladan, ucap Anwar dengan nada yang santai namun penuh wibawa. Entah sihir apa yang dimilikinya, kata-kata Anwar seketika meredakan ketegangan. Warga yang tadinya beringas mulai mundur. Anwar lalu mengetuk kaca jendela sopir, memberikan senyum menenangkan pada Pak Asep yang pucat pasi. Dengan cekatan, Anwar mengambil alih komando lalu lintas di gang sempit itu. Dia memandu Pak Asep memundurkan mobil, memberikan aba-aba presisi hingga mobil mahal itu bisa lolos dari jebakan gang tanpa goresan tambahan. Dari balik kaca jendela yang gelap, Azira menatap sosok Anwar tanpa berkedip. Di saat dia merasa tak berdaya dan sendirian, pemuda asing ini justru hadir sebagai pelindung yang tak terduga. Ada ketenangan luar biasa dalam diri Anwar yang membuat detak jantung Azira yang tadinya berpacu karena takut, perlahan berubah menjadi detak kekaguman. Siapa sebenarnya laki-laki sederhana ini? Setelah insiden menegangkan itu mereda dan kerumunan warga membubarkan diri, Azira tidak membiarkan pahlawan tak terduganya itu pergi begitu saja. Rasa penasaran dan sebuah ide gila yang tiba-tiba muncul di kepalanya, membuat Azira nekat turun dari mobil, dan memanggil Anwar yang baru saja hendak menyalakan mesin motornya. Namun, alih-alih bersikap formal layaknya seorang CEO, Anwar justru menunjuk perutnya yang berbunyi nyaring. Dia hanya berkata singkat bahwa urusan perut tidak bisa ditunda, dan jika Azira ingin bicara, dia harus ikut makan siang. Tanpa bisa menolak, disinilah Azira sekarang berada. Bukan di restoran bintang 5 dengan pelayan berdasi kupu-kupu, melainkan duduk di bangku kayu panjang sebuah warung makan sederhana bernama Warteg Barokah.
Aroma tumis kangkung dan gorengan yang baru diangkat menyeruak di udara panas warung itu. Azira tampak sangat kontras dengan sekelilingnya. Gaun mahalnya beradu dengan taplak meja plastik bermotif bunga yang sudah mulai pudar warnanya. Sementara itu, Anwar makan dengan lahap, tangannya lincah menyendok nasi rames, seolah tak peduli dengan wanita kaya yang menatapnya dengan campur aduk di sebelahnya. Makan, Bu. Jangan dilihatin aja. Di sini orek tempenya juara dunia, gak kalah sama steak mahal Ibu, ucap Anwar santai sambil memecahkan kerupuk di dalam kaleng black. Azira menghela napas, mencoba mengabaikan kecanggungannya, lalu langsung pada intinya. Dengan nada bisnis yang tegas, dia meletakkan kartu namanya di meja. Saya tidak punya banyak waktu. Saya butuh bantuan kamu. Jadilah tunangan pura-pura saya selama 3 bulan. Tugas kamu hanya mendampingi saya di depan papa saya yang sedang sakit. Setelah papa sembuh, kontrak selesai. Sebagai bayarannya, sebutkan angka yang kamu mau. Anwar tersedak makanannya. Dia meminum es teh manisnya dengan terburu-buru lalu tertawa renyah, seolah tawaran Azira adalah lelucon paling lucu yang pernah dia dengar. Wah, orang kaya memang aneh ya. Bu, saya ini cuma kurir. Harga diri saya nggak dijual. Cari orang lain saja, tolak Anwar tegas, bersiap beranjak pergi. Namun, langkah Anwar terhenti ketika ponsel di saku celananya bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal yang isinya ancaman penagihan hutang. Wajah Anwar yang tadi ceria berubah keruh seketika. Pikirannya melayang pada kejadian pahit beberapa bulan lalu, saat dia dan sahabat kepercayaannya merintis usaha bersama. Uang tabungan hasil kerja kerasnya selama bertahun-tahun, ditambah pinjaman yang dia ambil atas nama dirinya, semuanya lenyap dibawa kabur oleh sahabatnya itu. Kini, dia harus menanggung beban hutang ratusan juta sendirian, dikejar-kejar penagih hutang setiap hari, sementara ibunya di kampung butuh biaya hidup. Azira yang jeli melihat perubahan ekspresi Anwar, segera menimpali dengan tawaran yang tak bisa ditolak. Saya tahu kamu sedang kesulitan. Saya lihat sorot mata orang yang sedang terhimpit masalah finansial. Kalau kamu setuju, saya lunasi semua hutang kamu hari ini juga. Dan saya berikan modal usaha tambahan. Anggap saja ini kerja sama bisnis. Pertahanan Anwar runtuh. Dia menatap Azira lekat-lekat, lalu mengangguk pelan dengan berat hati. Demi nama baik dan kebebasannya dari teror hutang, dia menyerah. Oke, saya terima. Tapi ingat, ini cuma pura-pura, jawab Anwar lirih. Azira tersenyum tipis, senyum kemenangan seorang pebisnis. Bagus. Tapi ada satu syarat tambahan di kontrak. Kamu dilarang jatuh cinta sama saya. Dan satu lagi, supaya meyakinkan kalau papa periksa HP kamu, setiap jam 7 pagi kamu wajib kirim chat, "Selamat pagi sayang," lengkap dengan foto selfie kamu yang lagi senyum. Mengerti? Anwar melongo mendengar syarat konyol itu. Dia menatap Azira tak percaya, sementara Azira hanya mengangkat alisnya dengan tatapan menantang. Di warteg sempit itulah, kesepakatan gila ini resmi dimulai. Dunia Anwar seakan berputar 180 derajat, hanya dalam hitungan jam. Setelah menandatangani kontrak gila di atas meja warung yang lengket, kini ia berdiri kaku di tengah kemewahan salah satu butik paling eksklusif di Plaza Indonesia. Lantai marmer yang mengkilap memantulkan bayangannya yang masih mengenakan jaket ojek online lusuh, menciptakan kontras yang menyakitkan mata di antara deretan jas impor berharga puluhan juta rupiah. Para pelayan toko yang awalnya menatap Anwar dengan pandangan meremehkan, seketika membungkuk hormat begitu melihat Azira melangkah masuk dengan aura kekuasaan yang begitu dominan. Azira tidak banyak bicara. Tangannya yang lentik dengan cekatan memilih beberapa setelan jas berwarna biru gelap dan abu-abu, lalu menyodorkannya ke dada Anwar tanpa meminta pendapat. Bagi Azira, Anwar saat ini hanyalah sebuah proyek yang harus disempurnakan sebelum presentasi besar di hadapan ayahnya. Anwar yang merasa seperti boneka manekin hidup, hanya bisa menurut dan masuk ke dalam ruang ganti dengan perasaan campur aduk. Ia merasa asing dengan kain halus yang kini membalut tubuhnya, menggantikan kaos oblong yang biasa menyerap keringat di jalanan. Namun, saat tirai ruang ganti itu tersibak, waktu seolah berhenti berdetak bagi Azira. Ia yang sedang sibuk mengecek ponselnya, mendongak dan seketika terpaku. Anwar yang berdiri di hadapannya bukan lagi tukang ojek yang tadi makan dengan lahap di warteg. Setelan jas pas badan itu membungkus tubuh tegap Anwar dengan sempurna,
menonjolkan bahu bidangnya yang terbentuk karena kerja keras. Rambutnya yang dirapikan sedikit ke belakang menampilkan garis wajah yang tegas dan maskulin. Untuk sesaat, Azira lupa bernapas, terpana oleh pesona tersembunyi yang selama ini tertutup debu jalanan. Lamunan Azira buyar ketika melihat tangan Anwar yang sibuk membelit-belitkan dasi sutra di lehernya dengan wajah frustrasi, mirip seperti orang yang sedang berusaha membetulkan rantai motor yang putus. Simpul dasi itu malah terlihat seperti gumpalan benang kusut yang menyedihkan. Aduh, Bu, ini kain ribet banget. Nggak usah pakai ginian bisa nggak sih? Rasanya kayak dicekik ular piton, keluh Anwar polos sambil menarik-narik dasinya. Azira mendengus pelan, berusaha menutupi kegugupannya yang tadi sempat muncul. Ia melangkah mendekat, suara hak tinggi sepatunya menggema di ruangan sunyi itu. Tanpa permisi, jari-jari halusnya menepis tangan kasar Anwar dan mulai mengambil alih tugas itu. Diam. Jangan banyak bergerak, perintah Azira dengan suara yang sedikit bergetar. Jarak mereka kini begitu dekat, bahkan terlalu dekat. Hanya tersisa 5 sentimeter di antara wajah mereka. Anwar seketika menahan napasnya. Wangi parfum mewah beraroma mawar dan vanila yang menguar dari tubuh Azira menyerbu indera penciumannya, membuatnya pusing kepayang. Ia bisa melihat dengan jelas bulu mata lentik Azira yang bergerak-gerak fokus pada simpul dasi di lehernya. Sementara itu, Azira pun tak kalah gugup. Berada sedekat ini membuat jantungnya berdegup tak karuan. Apalagi saat ia sadar sepasang mata tajam Anwar sedang menatapnya lekat-lekat. Pipi Azira yang biasanya dingin perlahan memanas, semburat merah muda mulai muncul tanpa bisa dicegah. Ketika simpul dasi itu selesai terpasang rapi, Azira mendongak dan tatapan mereka terkunci. Keheningan terasa begitu manis sekaligus menyiksa. Sadar suasana mulai menjadi aneh, Azira buru-buru memundurkan langkahnya dan menepuk jas Anwar dengan sedikit kasar, berusaha kembali ke mode bos yang galak. Sudah rapi. Jangan ger. Saya melakukan ini cuma supaya kamu tidak memalukan di depan papa. Ingat kontrak kita, jangan sampai terbawa perasaan. Ucap Azira ketus sambil memalingkan wajah, menyembunyikan senyum tipis yang hampir saja lolos dari bibirnya. Ujian sesungguhnya pun dimulai. Malam itu, kediaman Pak Toha di kawasan elit Menteng tampak lebih megah dan mengintimidasi dari biasanya. Lampu gantung kristal di ruang makan memancarkan cahaya keemasan yang memantul indah pada peralatan makan perak yang tertata rapi. Namun, kemewahan itu justru membuat udara terasa sesak bagi Anwar. Ia duduk tegak di kursi jati ukiran, berusaha mengingat semua etika makan yang sempat diajarkan Azira secara kilat di dalam mobil tadi. Di hadapannya, Pak Toha duduk di kursi roda dengan selang oksigen yang sudah dilepas, menatap tajam penuh selidik. Sementara di samping Pak Toha, duduklah Liem yang entah bagaimana bisa hadir di acara makan malam keluarga ini, menatap Anwar dengan senyum sinis yang meremehkan. Suasana makan malam itu hening dan mencekam, hanya denting sendok dan garpu yang terdengar sesekali. Liem, yang merasa posisinya terancam dengan kehadiran Anwar, tidak membuang waktu untuk melancarkan serangan. Dengan gaya angkuh sambil memutar-mutar gelas anggurnya, Liem mulai memancing di air keruh. Ia sengaja menggunakan istilah-istilah bisnis yang rumit dan berbahasa tinggi untuk menjatuhkan mental Anwar yang diperkenalkan Azira sebagai perintis usaha rintisan. Jadi, Saudara Anwar, buka Liem dengan nada yang dibuat-buat ramah namun menusuk. Saya dengar bisnis Anda sedang berkembang. Bagaimana pandangan Anda tentang fluktuasi pasar global saat ini? Apakah strategi lindung nilai yang Anda terapkan cukup efektif menghadapi inflasi? Atau Anda lebih memilih diversifikasi aset agresif? Azira yang sedang memotong daging sontak menghentikan gerakannya. Jantungnya seakan berhenti berdetak. Ia tahu betul Anwar tidak akan paham istilah-istilah ekonomi makro seperti itu. Azira sudah bersiap untuk mengalihkan pembicaraan demi menyelamatkan wajah tunangan palsunya. Namun sebelum bibirnya terbuka, Anwar meletakkan sendoknya dengan tenang. Ia menyeka mulutnya dengan serbet, lalu menatap Liem tepat di manik mata tanpa rasa takut sedikitpun. Anwar tidak mencoba berpura-pura pintar dengan istilah yang tidak ia mengerti. Sebaliknya, ia menarik napas panjang, mengingat pengalaman pahitnya ditipu sahabat sendiri dan kerasnya hidup di jalanan. Mas Liem, bagi saya yang merintis usaha dari nol, bisnis itu tidak melulu soal grafik rumit di atas kertas atau istilah canggih yang membuat pusing. Jawab Anwar dengan suara berat namun mantap. Filosofi saya sederhana.
Bisnis itu soal kepercayaan. Modal terbesar bukan uang, tapi integritas. Ketika kita bisa memegang janji kepada satu pelanggan kecil sekalipun, itulah keuntungan yang sebenarnya. Uang bisa dicari, aset bisa dibeli, tapi kalau kepercayaan orang sudah hilang karena kita serakah atau sombong, bisnis sebesar apapun pasti akan runtuh. Jawaban itu begitu jujur. Lahir dari luka pengkhianatan yang baru saja ia alami. Ruang makan itu mendadak hening. Liam terdiam. Senyum sinisnya luntur karena jawaban Anwar yang menohok namun sangat masuk akal. Azira menatap Anwar dengan pandangan takjub, tidak menyangka kalimat sebijak itu keluar dari mulut seorang kurir. Tiba-tiba, tawa renyah Pak Toha memecah keheningan. Pria tua itu menepuk meja pelan, wajahnya yang tadi kaku kini berbinar senang. Luar biasa. Jawaban yang cerdas, seru Pak Toha bersemangat. Kamu benar, Anwar. Anak muda zaman sekarang terlalu sibuk dengan teori sampai lupa kalau pondasi bisnis itu adalah memanusiakan manusia. Saya suka pemikiran kamu. Jujur, sederhana, dan membumi. Ini baru calon menantu yang punya prinsip, bukan cuma boneka berdasi. Malam itu, Liam yang berniat mempermalukan Anwar justru harus menelan pil pahit karena senjata makan tuan, sementara Anwar berhasil memenangkan hati calon mertuanya bukan dengan kepintaran akademis, melainkan dengan kebijaksanaan jalanan yang tulus. Hari-hari berikutnya berjalan dengan ritme yang gila. Azira kembali tenggelam dalam kesibukan korporatnya yang mematikan, berusaha menyeimbangkan peran sebagai CEO yang dingin dan anak berbakti yang harus terlihat bahagia. Siang itu, lobi kantor pusat Andara Corp di kawasan SCBD sedang padat-padatnya. Karyawan berlalu lalang mengejar waktu istirahat makan siang, sementara Azira justru baru saja selesai memimpin rapat alot yang menguras emosi. Wajah cantiknya tampak lelah, lingkaran hitam samar terlihat di bawah matanya yang tertutup make-up tipis. Namun, sebagai pemimpin, ia tidak boleh terlihat lemah. Dengan langkah cepat dan tegas, Azira berjalan membelah keramaian lobi menuju pintu keluar. Ia memaksakan kakinya yang sudah terasa nyeri untuk terus melangkah di atas stiletto setinggi 10 cm. Namun, tubuh manusia punya batasnya. Karena terlalu lelah dan kurang fokus, kaki Azira tersandung ubin lantai yang sedikit tidak rata. Suara retakan kecil terdengar menyakitkan saat hak sepatu mahalnya patah seketika. Tubuh ramping Azira melayang, kehilangan keseimbangan, siap menghantam lantai marmer yang keras di hadapan puluhan karyawannya. Azira memejamkan mata, pasrah akan rasa malu yang bakal ia terima. Namun, rasa sakit itu tidak pernah datang. Sebaliknya, ia merasakan sepasang lengan kekar menangkap tubuhnya dengan sigap dan kokoh, menahannya agar tidak jatuh. Azira membuka matanya perlahan dan mendapati wajah Anwar berada tepat di depannya. Pria itu, yang seharusnya hanya bertugas sebagai tunangan pura-pura di depan ayahnya, entah bagaimana selalu muncul di saat Azira berada di titik terlemahnya. Anwar, yang hari itu datang dengan pakaian kasual namun rapi untuk menjemput Azira makan siang sesuai jadwal sandiwara mereka, menatapnya dengan sorot mata khawatir yang tulus. Tanpa mempedulikan bisik-bisik karyawan dan tatapan penasaran orang-orang di lobi, Anwar perlahan membantu Azira berdiri, lalu berlutut di hadapan sang CEO. Ia tidak peduli pada harga dirinya sebagai laki-laki di depan umum, fokusnya hanya pada tumit kaki Azira yang memerah dan lecet parah akibat gesekan sepatu. Azira hendak menarik kakinya karena malu, tapi tangan Anwar menahannya dengan lembut namun tegas. Anwar merogoh saku celananya, mengeluarkan dompet kulitnya yang sudah kusam, dan mengambil sebuah benda yang sangat tidak terduga. Sebuah plester luka bergambar kartun beruang lucu yang biasanya dipakai anak-anak. Dengan telaten, Anwar menempelkan plester mungil itu di tumit kaki Azira yang lecet. Kontras sekali dengan kulit putih mulus dan suasana kantor yang serba formal. "Tahan sebentar ya, Bu. Ini perih sedikit," gumam Anwar pelan, lalu mendongak menatap Azira sambil tersenyum jenaka. "Bos galak kakinya nggak boleh sakit. Nanti kalau sakit, siapa yang mau marah-marah ngejar target perusahaan?" Mendengar ucapan itu, pipi Azira memanas. Bukan karena marah, tapi karena desiran hangat yang menjalar di dadanya. Di tengah dunia bisnis yang kejam di mana semua orang hanya peduli pada angka dan keuntungan, ada seorang laki-laki sederhana yang berlutut merawat lukanya dengan plester gambar beruang. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, sudut bibir Azira terangkat membentuk senyuman tulus yang manis. Sebuah senyum yang bukan untuk kamera atau klien,
tapi untuk Anwar. Demi menyempurnakan sandiwara mereka di hadapan Pak Toha yang semakin kritis menilai gerak-gerik keduanya, Anwar merasa perlu melakukan sebuah terobosan. Ia tidak ingin hubungan mereka terlihat kaku seperti robot yang sedang negosiasi kontrak saat berada di depan keluarga. Maka, pada malam minggu yang cerah, Anwar nekat mengajak Azira keluar dari zona nyamannya. Bukan ke restoran fine dining dengan lilin romantis, melainkan ke hiruk-pikuk pasar malam di kawasan banjir Kanal Timur yang sesak oleh lautan manusia. Awalnya, Azira tampak risih. Ia berjalan jinjit menghindari becek, memandang ngeri pada lautan manusia yang berdesakan, serta bisingnya suara musik dangdut dari wahana kora-kora. Namun, Anwar dengan santai menggenggam tangannya agar tidak terpisah, menariknya masuk ke dalam kemeriahan rakyat itu. Anggap saja ini simulasi kencan, Bu. Kalau di sini kita bisa terlihat luwes, di depan Papa pasti lancar jaya, ujar Anwar sambil tersenyum lebar, menunjuk sebuah stan permainan lempar gelang yang ramai dikerubungi anak-anak. Mata Azira tertuju pada sebuah boneka beruang besar berwarna coklat yang tergantung sebagai hadiah utama. Sifat kompetitifnya sebagai seorang pebisnis mendadak muncul. Ia merasa menaklukkan permainan anak-anak ini pasti jauh lebih mudah daripada memenangkan tender proyek. Dengan percaya diri, Azira membeli sekeranjang gelang rotan. Namun, kenyataan tak seindah teori. Gelang demi gelang melayang sia-sia, memantul menjauh dari botol sasaran. Wajah Azira mulai memerah karena kesal dan malu, sementara Anwar terkekeh melihat sang CEO yang biasanya perfeksionis kini tak berdaya menghadapi botol kaca bekas sirup. Ini curang. Pasti botolnya dilem. Gerutu Azira kesal sambil menghentakkan kakinya, persis seperti anak kecil yang merajuk. Melihat Azira yang hampir menyerah, Anwar menggeleng pelan sambil tersenyum geli. Tanpa permisi, ia melangkah maju dan berdiri tepat di belakang punggung Azira. Jarak tubuh mereka terkikis habis. Anwar meraih tangan kanan Azira yang memegang gelang terakhir, memosisikan tangannya sendiri untuk membimbing arah lemparan. Posisi itu membuat mereka seolah sedang berpelukan dari belakang atau backhook. Tubuh Azira seketika menegang. Ia bisa merasakan hangat napas Anwar di telinganya dan aroma sabun mandi yang segar dari kemeja pria itu, membuatnya lupa pada kebisingan pasar malam. Ibu terlalu tegang, makanya meleset terus. Rileks, Bu. Fokus ke leher botolnya, ayun pelan pakai perasaan, jangan pakai emosi, bisik Anwar lembut tepat di samping telinga Azira. Jantung Azira berdegup kencang, bukan karena permainan, tapi karena kedekatan yang begitu intim ini. Dengan bimbingan tangan kekar Anwar, mereka mengayunkan tangan bersamaan. Gelang rotan itu melayang melengkung indah di udara, lalu mendarat sempurna melingkari leher botol target. Masuk, teriak Anwar girang. Pedagang pasar malam itu menyerahkan boneka beruang besar tersebut. Saking senangnya, Azira lupa menjaga image. Ia berbalik dan spontan memeluk leher Anwar sambil melompat kegirangan. Anwar pun menyambut pelukan itu dengan tawa lepas. Namun, tawa mereka perlahan mereda ketika menyadari posisi wajah mereka yang hanya berjarak beberapa senti, saling menatap dalam diam di tengah kerlip lampu warna-warni pasar malam. Malam itu, di antara debu dan riuh rendah suara trompet, sebuah rasa yang dilarang dalam kontrak mulai tumbuh subur di hati keduanya. Langit Jakarta sore itu seolah menumpahkan segala kemarahannya. Hujan deras mengguyur tanpa ampun, mengubah jalanan protokol Sudirman menjadi sungai aspal yang nyaris lumpuh. Di tengah kekacauan lalu lintas itu, nasib buruk kembali menimpa Azira. Mobil sedan mewahnya mendadak mati total di tengah jalan, terjebak genangan air yang cukup tinggi. Mesin yang canggih itu menyerah pada alam, menyisakan keheningan di dalam kabin yang mulai terasa lembab. Azira panik setengah mati. Jarum jam terus berputar, sementara acara amal yayasan milik ayahnya akan dimulai kurang dari 30 menit lagi. Ketidakhadirannya di sana bisa memicu skandal baru dan mengecewakan Pak Toha. Melihat kepanikan di wajah Azira, Anwar tidak tinggal diam. Ia sadar menunggu mobil derek atau taksi di cuaca seperti ini adalah hal yang mustahil. Dengan cepat, Anwar menghubungi salah satu teman komunitas ojek online-nya yang kebetulan sedang berada di sekitar lokasi. Tak lama kemudian, sebuah motor bebek sederhana menepi. Anwar segera meminjam motor tersebut, lengkap dengan 2 buah jas hujan plastik transparan yang tipis. Bu, kita tidak punya pilihan lain. Kalau mau tepat waktu,
kita harus menembus macet ini pakai motor. Ibu percaya sama saya, kan? Tanya Anwar sambil menyodorkan helm yang sedikit basah. Azira menatap ragu pada jok motor yang basah, lalu beralih menatap mata Anwar yang meyakinkan. Demi ayahnya, Azira mengangguk pasrah. Ia naik ke boncengan motor itu, memeluk pinggang Anwar dengan canggung di balik jas hujan plastik yang berisik tertimpa air. Motor pun melaju, meliuk-liuk lincah di antara celah sempit mobil-mobil mewah yang terjebak tak bergerak. Saat motor melintasi kolong jembatan layang Semanggi, mereka harus melambat karena padatnya kendaraan yang berteduh. Di sana, puluhan pengemudi ojek online sedang berjejal menghindari hujan, duduk di atas trotoar sambil memakan gorengan dingin dan bercanda tawa melepas lelah. Melihat rekan-rekan seperjuangannya, Anwar tidak merasa malu sedikitpun meski sedang membonceng seorang CEO. Ia justru membunyikan klakson dengan nyaring dan melambaikan tangannya tinggi-tinggi dengan penuh kebanggaan. Duluan ya, bro. Semangat cari rezekinya, teriak Anwar lantang melawan suara hujan. Seruan itu disambut riuh oleh para pengemudi lain. Mereka bersorak, mengacungkan jempol, dan membalas lambaian Anwar dengan semangat persaudaraan yang luar biasa hangat. Hati-hati, War. Sikat terus, balas mereka. Azira yang menyaksikan pemandangan itu dari boncengan belakang tertegun. Ia melihat punggung Anwar yang tegap, merasakan getaran suaranya yang penuh percaya diri. Laki-laki ini bangga dengan identitasnya, bangga dengan komunitasnya, dan tidak sedikitpun berusaha menyembunyikan siapa dirinya di hadapan Azira. Tidak ada rasa minder, yang ada hanya harga diri yang tinggi. Rasa dingin karena hujan perlahan sirna, digantikan kehangatan yang menjalar di hati Azira. Tanpa sadar, pelukannya di pinggang Anwar semakin erat. Ia menyandarkan kepalanya di punggung bidang pria itu, merasa aman dan nyaman di tengah badai ibu kota. Sebuah perasaan yang jauh lebih mewah daripada duduk di kursi belakang mobil seharga miliaran rupiah. Badai di luar mungkin sudah reda, namun badai di dalam kediaman Pak Toha justru baru saja dimulai. Liam, yang merasa posisinya semakin terancam melihat kedekatan Azira dan Anwar yang semakin tak terbantahkan, memutuskan untuk memainkan kartu terakhirnya. Dengan licik, ia menghasut Pak Toha, membisikkan kecurigaan bahwa Anwar hanyalah seorang penipu ulung yang mengincar harta keluarga mereka. Liam menyoroti asal-usul Anwar yang tidak jelas, gaya bicaranya yang terlalu merakyat, hingga insiden motor di tengah hujan yang menurut Liam sangat tidak pantas dilakukan oleh seorang calon menantu keluarga terpandang. Menanggapi hasutan itu, Pak Toha tidak langsung meledak marah. Wajah tuanya tetap tenang, sulit ditebak. Ia justru memanggil Anwar ke teras belakang rumah yang menghadap ke kolam renang, di mana sebuah papan catur kayu jati tua sudah tertata rapi. Liam tersenyum puas di sudut ruangan, yakin bahwa ini adalah momen di mana Pak Toha akan menguliti kepalsuan Anwar lewat ujian intelektual. Permainan catur pun dimulai. Anwar bermain dengan hati-hati, langkahnya tidak agresif, cenderung melindungi rajanya, sebuah cerminan dari nalurinya untuk selalu melindungi orang lain. Di tengah permainan, Pak Toha tiba-tiba menghentikan pergerakan bidak kudanya. Ia menatap Anwar lekat-lekat, tatapan seorang ayah yang telah memakan asam garam kehidupan. Anwar, Liam bilang ke saya kalau kamu itu mencurigakan. Dia bilang kamu bukan investor besar, kamu cuma orang biasa yang sedang bersandiwara. Ucap Pak Toha datar, membuat jantung Anwar seakan berhenti berdetak. Keringat dingin mulai membasahi punggungnya. Anwar sudah siap untuk mengaku, siap untuk diusir dan dimaki. Namun, yang terjadi selanjutnya justru membuat Liam ternganga. Pak Toha tersenyum lembut, lalu melanjutkan kalimatnya. Tapi mata tua saya ini tidak bisa dibohongi. Nak, saya memperhatikan bagaimana kamu memperlakukan pelayan di rumah ini dengan sopan, mengucapkan terima kasih saat diberi minum. Saya melihat bagaimana kamu menjaga Azira, bukan seperti barang pameran, tapi seperti kaca yang mudah pecah. Itu bukan watak orang yang gila harta. Pak Toha menjalankan bidak caturnya, mematikan langkah Raja Anwar, lalu bersandar puas di kursinya. Saya tahu kamu mungkin tidak punya deposito miliaran atau saham di mana-mana. Cara kamu memegang gelas, cara kamu duduk, itu gaya orang yang hidup sederhana. Tapi dengar baik-baik, Anwar. Saya tidak peduli seberapa tebal dompetmu. Yang saya peduli adalah seberapa besar hatimu untuk putri saya. Selama Azira bisa tertawa lepas di sampingmu, bagi saya, kamu lebih kaya daripada siapapun di ruangan ini.
Mendengar itu, Anwar tertegun. Matanya memanas menahan haru. Rasa bersalah karena telah membohongi orang sebaik Pak Toha menusuk hatinya. Namun di saat yang sama, ia merasakan penerimaan yang begitu hangat. Di kejauhan, Lia mengepalkan tangannya dengan geram, menyadari bahwa rencananya untuk menyingkirkan Anwar justru menjadi bumerang yang memperkuat posisi rivalnya itu. Malam puncak perayaan ulang tahun perusahaan Andara Corp digelar dengan kemewahan yang menyilaukan mata. Ballroom Hotel Bintang 5 itu disulap menjadi lautan gaun malam, jas mahal, dan denting gelas kristal. Azira tampak anggun mempesona dalam balutan gaun merah marun, berdiri mendampingi Anwar yang juga tampak gagah dengan setelan jas hitamnya. Semuanya tampak sempurna. Senyum merekah di wajah Pak Toha yang duduk di kursi roda, bangga melihat putrinya didampingi pria yang ia percayai memiliki hati emas. Namun, di balik gemerlap lampu kandelir, sebuah skenario busuk telah disiapkan dengan matang oleh Liam. Liam mengamati dari kejauhan dengan tatapan mata elang yang mengincar mangsa. Ia memberi kode kecil pada seorang pelayan yang membawa nampan berisi gelas-gelas sirup merah pekat. Pelayan itu mengangguk samar, lalu berjalan tergesa-gesa ke arah Anwar. Tepat saat pelayan itu berpapasan dengan Anwar di tengah kerumunan tamu penting, ia pura-pura tersandung. Cairan merah manis dan lengket itu tumpah sepenuhnya, membasahi bagian depan jas mahal yang dikenakan Anwar. Noda merah menyebar mengerikan di kain jas yang licin. Kerumunan tamu tersentak kaget. Azira panik dan segera mengambil tisu. Namun Liam tiba-tiba muncul bagaikan pahlawan kesiangan dengan suara yang sengaja dikeraskan. Ya ampun, sayang sekali jas mahalnya kotor. Anwar, cepat lepas jas kamu sebelum cairan itu merembes ke kemeja dan lengket di kulit. Di sini panas. Jangan dipaksakan pakai jas basah, desak Liam sambil memaksa menarik kerah jas Anwar. Anwar menahan jasnya dengan kuat. Wajahnya menegang. Ia tahu apa yang ia kenakan di balik jas itu. Karena terburu-buru berangkat dari pangkalan ojek setelah narik seharian demi datang tepat waktu, Anwar lupa mengganti kaos dalamnya dengan kemeja formal. Ia hanya melapisi kaos hariannya dengan jas pemberian Azira. Tidak usah, Liam. Saya ke toilet saja. Tolak Anwar tegas. Jangan malu-malu. Kita semua keluarga di sini, bentak Liam kasar. Dengan satu hentakan kuat yang tak terduga, Liam berhasil menarik paksa jas Anwar hingga terlepas dari tubuhnya. Waktu seolah berhenti berputar. Ballroom yang tadinya riuh oleh obrolan, mendadak senyap bagaikan kuburan. Ratusan pasang mata kini tertuju pada tubuh bagian atas Anwar. Di sana, tidak ada kemeja sutra atau dasi mewah. Yang melekat di tubuh tegap Anwar hanyalah sebuah kaos oblong berwarna putih yang sudah agak kusam, dengan sablon besar di bagian dada bertuliskan, Komunitas Ojek Online, Pejuang Rupiah, pantang pulang sebelum tumbang. Kontras antara kaos jalanan itu dengan kemewahan pesta terasa begitu menampar. Bisik-bisik mulai terdengar seperti dengungan lebah. Liam tertawa penuh kemenangan, suaranya menggema memecah keheningan. Hadirin sekalian. Lihatlah calon menantu kebanggaan Pak Toha. Dia bukan investor, bukan pengusaha. Dia cuma tukang ojek yang menyamar. Penipu yang mencoba masuk ke keluarga terhormat kita. Teriak Liam lantang sambil menunjuk wajah Anwar dengan jari telunjuknya. Azira terpaku di tempatnya, wajahnya pucat pasi, tak mampu berkata-kata. Sementara itu, Anwar berdiri tegak di tengah ruangan. Ia tidak membela diri, tidak juga marah. Ia sadar, jika ia melawan, keributan akan semakin besar dan merusak nama baik pesta Azira. Maka, Anwar memilih menelan semua hinaan itu bulat-bulat, membiarkan harga dirinya diinjak-injak demi menjaga kehormatan wanita yang dicintainya. Ia hanya menunduk dalam, menerima takdirnya sebagai orang kecil yang tersesat di istana raja. Suara riuh rendah cemoohan dan bisik-bisik para tamu undangan sayup-sayup masih terdengar menembus dinding tebal ruang ganti di belakang panggung. Di ruangan sempit yang dipenuhi gantungan kostum dan kotak rias itu, atmosfer terasa begitu menyesakan, seolah oksigen mendadak lenyap ditarik keluar. Azira, dengan air mata yang sudah melunturkan maskaranya, mencengkeram lengan Anwar dengan sisa tenaganya yang ada. Wajah cantiknya yang tadi anggun kini basah oleh tangis keputusasaan, sebuah pemandangan yang menghancurkan hati siapapun yang melihatnya. Anwar, tolong jangan pergi. Jangan dengarkan omongan Liam. Kita bisa jelaskan semuanya ke Papa. Papa pasti mengerti.
Saya tidak peduli kamu kurir, tukang ojek, atau apapun itu. Bagi saya kamu tetap Anwar yang menyelamatkan saya. Isa Azira, suaranya Paro memohon agar laki-laki itu tetap tinggal. Anwar menatap wanita di hadapannya dengan pandangan nanar. Hatinya perih, jauh lebih perih daripada saat Liam mempermalukannya di depan ratusan orang tadi. Ingin rasanya ia memeluk Azira, menghapus air matanya, dan mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Namun, logika Anwar bekerja lebih cepat daripada perasaannya. Ia sadar posisi mereka bagaikan bumi dan langit. Jika ia tetap bersikeras tinggal, skandal ini akan menjadi bola liar yang menghancurkan reputasi Andara Corp yang dibangun susah payah oleh Pak Toha, dan yang lebih buruk, kredibilitas Azira sebagai CEO akan runtuh seketika. Dengan perlahan dan penuh kelembutan, Anwar melepaskan jari-jari Azira yang mencengkeram lengannya. Ia mundur selangkah, menciptakan jarak fisik yang sekaligus menjadi simbol jarak sosial di antara mereka. Senyum getir terukir di bibirnya. Bu Azira, tolong lihat realitanya. Kalau saya tetap di sini, nama baik ibu dan perusahaan akan hancur. Saham perusahaan bisa anjlok cuma gara-gara tunangan ibu ternyata seorang tukang ojek yang menyamar, ucap Anwar dengan suara tenang namun tegas. Ia kembali menggunakan panggilan formal, Bu. Sebuah tanda bahwa ia sedang menarik batas profesionalitasnya kembali. Tapi Anwar, potong Azira. Kontrak kita sudah selesai, Bu. Sela Anwar cepat, tak ingin goyah. Tugas saya menjaga ibu dan Pak Toha sudah tunai. Papa ibu sudah tahu kalau saya orang baik, itu sudah cukup bagi saya. Uang bayaran ibu sudah menyelamatkan hidup saya. Sekarang giliran saya menyelamatkan kehormatan ibu dengan cara menghilang. Tanpa menunggu jawaban lagi, Anwar berbalik badan. Ia melangkah keluar melalui pintu belakang, meninggalkan gemerlap pesta dan wanita yang dicintainya yang kini terduduk lemas di lantai sambil menangis terseduh-seduh. Anwar berjalan menembus malam Jakarta yang dingin, kembali ke jalanan aspal, tempat di mana ia seharusnya berada, membawa pulang serpihan hatinya yang tertinggal di ballroom mewah itu. Setelah punggung tegap Anwar menghilang di balik pintu darurat malam itu, kehidupan Azira seolah kembali ke rutinitas lamanya yang sempurna namun terasa begitu hampa. Roda waktu terus berputar, menyeret Azira kembali ke singgasananya sebagai CEO Andara Corp yang dingin dan tak tersentuh. Namun, ada kepingan yang hilang dari jiwanya, sebuah lubang menganga yang tidak bisa ditambal dengan tumpukan dokumen kontrak maupun deretan angka keuntungan perusahaan. Jakarta tetap bising, kantor tetap sibuk, tapi bagi Azira, dunianya mendadak menjadi sunyi senyap. Setiap pagi, tepat pukul 7, Azira terbangun dengan perasaan gelisah yang menyiksa. Tangannya secara refleks akan meraba nakas di samping tempat tidur, meraih ponsel pintarnya dengan harapan yang sia-sia. Dulu, di jam-jam seperti ini, layar ponselnya akan menyala menampilkan pesan singkat yang konyol namun selalu berhasil memancing senyumnya. Selamat pagi sayang. Jangan lupa sarapannya, bos galak. Pesan itu biasanya disertai swafoto Anwar yang sedang tersenyum lebar dengan latar belakang pangkalan ojek atau antrean pom bensin. Tapi kini, layar itu gelap. Tidak ada notifikasi. Tidak ada senyum jenaka Anwar. Yang ada hanyalah notifikasi email pekerjaan dan berita saham yang terasa begitu dingin dan tak bernyawa. Siang harinya, Azira mencoba menjalani hidup normalnya kembali. Ia duduk di sebuah restoran Prancis eksklusif di kawasan Senopati, tempat di mana satu porsi makanannya setara dengan gaji sebulan karyawan biasa. Di hadapannya tersaji steak wagyu dengan tingkat kematangan sempurna dan plating yang artistik. Namun, saat suapan pertama masuk ke mulutnya, Azira justru meletakkan garpunya dengan kasar. Daging mahal itu terasa hambar, seolah ia sedang mengunyah karet. Pikirannya melayang pada momen sederhana di warteg Barokah beberapa minggu lalu. Ia teringat bagaimana Anwar mengajarinya cara makan kerupuk yang dicelup ke kuah sayur, teringat tawarnya pria itu saat melihat bibir Azira belepotan sambal, dan teringat rasa nasi rames murah yang entah kenapa terasa jauh lebih nikmat daripada hidangan mewah di hadapannya saat ini. Maaf, Bu Azira. Apakah ada yang salah dengan makanannya? Mau saya minta chef untuk memasak ulang? Tanya pelayan restoran yang melihat Azira melamun. Azira tersentak, lalu menggeleng lemah sambil menatap kosong keluar jendela kaca restoran. Tidak perlu. Makanannya sempurna. Lidah saya saja yang sudah rusak. Gumam Azira pelan, lebih kepada dirinya sendiri. Ternyata benar,
Kemewahan itu tidak ada rasanya kalau dinikmati sendirian. Azira menyadari satu hal yang menyakitkan hari itu. Uang triliunan yang dimilikinya mungkin bisa membeli seisi restoran ini, tapi tidak bisa membeli kehangatan dan kenyamanan sederhana yang dibawa oleh seorang kurir bernama Anwar. Tanpa Anwar, hidupnya kembali menjadi gambar hitam putih yang membosankan. Sementara Azira terpuruk dalam kesepian di Menara Gadingnya, Anwar justru sedang menapaki jalan terjal untuk mengubah nasibnya. Uang bayaran kontrak yang diterima dari Azira tidak ia gunakan untuk berfoya-foya atau membeli barang mewah demi gengsi. Hal pertama yang ia lakukan adalah mendatangi markas rentenir yang selama ini meneror hidupnya. Dengan wajah tegak, Anwar melempar tumpukan uang tunai ke atas meja kayu yang penuh goresan pisau itu. "Hitung semuanya. Hutang teman saya yang kalian bebankan ke saya, hari ini lunas. Jangan pernah ganggu ibu saya lagi di kampung," ucap Anwar tegas, memutus rantai ketakutan yang selama ini membelenggu kakinya. Setelah beban berat itu terangkat, Anwar menatap sisa uang di tangannya. Jumlahnya tidak seberapa untuk ukuran orang kaya seperti Azira, tapi bagi Anwar, ini adalah nyawa kedua. Ia teringat kembali pada momen makan di warteg bersama Azira, bagaimana wanita itu sebenarnya menikmati masakan sederhana yang penuh rasa. Sebuah ide liar namun brilian muncul di benaknya. Anwar memutuskan untuk menggantung jaket ojek online-nya untuk sementara. Ia menyewa sebuah petak dapur kecil di pinggiran Jakarta, dan mulai meracik kembali resep rahasia sambal bawang peninggalan ibunya yang legendaris. Usaha itu ia beri nama, Sambal Mas Anwar. Awalnya, ia mengerjakannya sendirian. Bangun jam 3 pagi untuk belanja cabai segar di pasar induk, mengulek bumbu sampai tangannya panas, hingga mengemasnya ke dalam botol-botol plastik sederhana. Tidak ada mesin canggih, tidak ada karyawan berdasi. Yang ada hanyalah keringat dan tekad baja untuk tidak kembali hidup susah. Bismillah, rezeki tidak akan tertukar. Kalau dulu saya mengantar paket orang, sekarang saya harus mengantar mimpi saya sendiri, gumam Anwar sambil menempelkan stiker logo usahanya yang ia desain sendiri di warnet. Keajaiban doa dan kerja keras mulai bekerja. Anwar memanfaatkan jaringan teman-teman ojek online-nya untuk memasarkan produk. Ia membagikan tester gratis kepada rekan-rekannya di pangkalan. "Coba dulu, bro. Kalau enak bantu posting di status wa, kalau nggak enak caci maki saja gue," canda Anwar pada teman-temannya. Ternyata, rasa pedas gurih sambal buatan Anwar yang otentik dan bikin nagih langsung meledak di lidah. Dari mulut ke mulut, pesanan mulai membanjir. Seorang selebgram makanan secara tidak sengaja mencoba sambalnya dan memberikan ulasan positif yang viral di media sosial. Dalam waktu singkat, dapur kecil Anwar kewalahan menerima pesanan. Ponselnya yang dulu sepi, kini berdering tanpa henti bukan karena tagihan hutang, melainkan notifikasi transferan pembeli. Anwar si kurir kini telah bertransformasi menjadi Anwar si pengusaha muda, membuktikan bahwa ia tidak butuh belas kasihan orang kaya untuk bisa berdiri di atas kakinya sendiri. 1 tahun berlalu, waktu seolah merangkak lambat namun pasti, mengubah peta nasib manusia dengan cara yang misterius. Jakarta Convention Center, Senayan, siang itu berubah menjadi lautan manusia. Sebuah festival kuliner tahunan terbesar di ibu kota sedang digelar, mempertemukan ratusan pelaku usaha mikro kecil dan menengah dengan ribuan penikmat makanan yang haus akan cita rasa baru. Di antara kerumunan pengunjung yang berdesakan, Azira melangkah anggun dikawal oleh 2 asisten pribadinya. Sebagai salah satu sponsor utama acara tersebut, Azira hadir untuk melakukan tinjauan formal, sebuah rutinitas protokoler yang sebenarnya sangat membosankan baginya. Wajah Azira masih sama cantiknya, namun sorot matanya kini jauh lebih dingin dan tajam, layaknya perisai yang ia bangun untuk melindungi hatinya yang kosong. Ia berjalan melewati stan-stan makanan kekinian dengan pandangan datar, hanya mengangguk sopan saat para pemilik usaha menyapanya. Namun, langkah kakinya terhenti ketika ia melihat sebuah pemandangan ganjil di sudut area festival. Di sana, terdapat sebuah stan yang antreannya mengular panjang, jauh lebih ramai dibandingkan stan waralaba terkenal lainnya. Rasa penasaran menggelitik naluri bisnisnya, membuat Azira melangkah mendekat untuk melihat produk apa yang begitu fenomenal itu. Saat matanya menangkap papan nama kayu yang tergantung artistik di atas stan bertuliskan, "Dapur Sambal Mas Anwar," jantung Azira seakan berhenti berdetak sesaat. Darahnya berdesir hebat. Ia menerobos kerumunan antrean, mengabaikan protes asistennya,
hingga ia berdiri di barisan paling depan. Dan di sanalah dia, sosok yang selama 365 hari ini menghantui setiap mimpi malam Azira. Anwar berdiri di balik meja saji, sibuk melayani pembeli dengan gerakan yang cekatan dan penuh percaya diri. Tidak ada lagi jaket ojek online lusuh yang membungkus tubuhnya. Kini, Anwar mengenakan kemeja flanel kotak-kotak yang lengan bajunya digulung sebatas siku, memperlihatkan otot lengannya yang kencang, dibalut celemek hitam bersih berlogo usahanya sendiri. Rambutnya tertata rapi, wajahnya tampak lebih bersih dan bercahaya, memancarkan aura kematangan seorang pria yang telah ditempa oleh kerasnya perjuangan. Ia bukan lagi Anwar si kurir yang minder, ia adalah Anwar sang pemilik usaha yang berdikari. Terima kasih, Kak. Jangan lupa diaduk dulu ya sebelum dimakan. Pedasnya nendang lo, ucap Anwar ramah kepada seorang pelanggan sambil menyerahkan bungkusan. Saat Anwar mengangkat wajahnya untuk menyambut pelanggan berikutnya, pandangan mereka pun bertemu. Waktu seolah membeku di tengah hiruk-pikuk ribuan manusia. Suara bising orang menawar harga, musik panggung, dan denting spatula seketika senyap di telinga mereka. Anwar terpaku, tangannya yang memegang sendok sayur menggantung di udara. Azira pun mematung, napasnya tercekat. Tidak ada kata-kata yang terucap, tidak ada drama teriakan. Hanya sepasang mata yang saling menatap lekat, menyelami kedalaman rindu yang selama ini mereka pendam rapat-rapat. Di mata Anwar, Azira melihat kebanggaan yang dulu sempat diinjak-injak kini telah bangkit kembali. Dan di mata Azira, Anwar melihat binar cinta yang ternyata belum padam sedikit pun. Hiruk-pikuk di dalam gedung GCC rasanya terlalu sesak untuk menampung ledakan emosi yang membuncah di dada mereka berdua. Tanpa perlu banyak kata, seolah terhubung oleh telepati masa lalu, Azira dan Anwar memutuskan untuk menepi sejenak dari keramaian. Kini, mereka duduk berdampingan di sebuah bangku taman kayu di area luar gedung, ditemani 2 gelas kopi kertas yang uap panasnya mengepul tipis di udara sore. Angin sepeu-sepau menggoyangkan dedaunan pohon trembesi, menciptakan suasana tenang yang kontras dengan kebisingan di dalam sana. Tidak ada air mata, tidak ada drama pelukan yang berlebihan, dan anehnya, kecanggungan yang Azira takutkan justru tidak muncul sama sekali. Yang ada hanyalah tawa. Tawa lepas yang sudah sangat lama hilang dari hidup Azira. Ibu tahu nggak? Waktu awal merintis usaha ini, saya hampir saja membakar dapur kontrakan. Cerita Anwar dengan semangat, tangannya memperagakan gerakan heboh. Saya ketiduran pas lagi merebus cabai kering. Asapnya ngebul kemana-mana sampai tetangga kontrakan keluar semua bawa ember, kirain kebakaran beneran. Padahal cuma gosong dikit. Malunya itu loh, Bu, sampai seminggu saya kalau lewat pos ronda jalannya nunduk terus. Azira tertawa terbahak-bahak mendengar cerita konyol itu, melupakan citranya sebagai CEO yang harus selalu anggun. Ia menyeka ujung matanya yang berair karena terlalu banyak tertawa. Kamu ini memang gak berubah ya, selalu saja ada kejadian aneh. Respon Azira sambil menggelengkan kepala, namun tatapannya melembut. Jujur saja, Anwar. Sejak kamu pergi, kantor rasanya seperti kuburan. Sepi. Gak ada yang berani bercanda sama saya. Gak ada yang kirim foto konyol pagi-pagi. Karyawan saya cuma bicara soal target dan angka. Kadang saya mikir, buat apa punya gedung tinggi kalau di dalamnya gak ada manusianya, isinya robot semua. Anwar terdiam sejenak mendengar pengakuan jujur itu. Ia menatap profil wajah samping Azira, yang sedang menunduk menatap gelas kopinya. Ada kerinduan yang mendalam tersirat dari nada bicara wanita itu. Ya, hidup memang kadang lucu, Bu. Dulu saya pikir kebahagiaan itu kalau punya uang banyak kayak orang-orang di kantor ibu. Tapi ternyata, bahagia itu sederhana. Bisa masak sambal yang enak, lihat orang makan lahap, itu rasanya lebih puas daripada dapat tip gede waktu narik ojek. Jawab Anwar bijak, lalu menyeruput kopinya. Jangan panggil, Bu, lagi, Anwar. Kita bukan atasan dan bawahan lagi sekarang. Potong Azira pelan, menoleh menatap mata Anwar. Di sini, di bangku taman ini, kita cuma Azira dan Anwar. 2 orang teman lama yang sedang ngopi. Anwar tersenyum, senyum tulus yang membuat hati Azira berdesir hebat. Oke, Azira. Sore itu, di bawah langit Jakarta yang mulai jingga, mereka menghabiskan waktu dengan bertukar cerita receh. Mereka tertawa menertawakan nasib, menertawakan kebodohan masa lalu, seolah ingin menebus waktu 1 tahun yang hilang.
Namun, di sela-sela tawa itu, setiap kali tatapan mereka bertemu, ada bahasa bisu yang tersampaikan dengan jelas. Aku rindu kamu, sangat rindu, dan rasa itu belum berubah sedikit pun. Waktu adalah hakim yang paling adil dalam membuktikan sebuah kesungguhan. Tidak terasa, roda bisnis Anwar berputar semakin kencang, melampaui ekspektasi siapapun, bahkan dirinya sendiri. Warung kecil yang dulunya hanya bermodalkan kompor satu tungku, kini telah bermetamorfosis menjadi kerajaan kuliner yang patut diperhitungkan. 7 cabang, sambal Mas Anwar, kini berdiri kokoh tersebar di berbagai titik strategis Jakarta, mulai dari kawasan Ramai Tebet hingga area perkantoran Jakarta Selatan. Kesuksesan ini bukan jatuhan dari langit, melainkan buah dari keringat dan doa yang tak pernah putus. Namun, ada satu pemandangan menarik yang kini menjadi rahasia umum di cabang pusat usaha Anwar. Hampir setiap sore menjelang malam, sebuah mobil sedan mewah yang mengkilap akan terparkir di depan kedai. Bukan untuk membeli lalu pergi, melainkan membawa sang pemiliknya untuk bekerja, lembur. Azira, sang CEO yang di siang hari sibuk menandatangani kontrak bernilai miliaran, di sore hari melepaskan semua atribut kebesarannya demi berada di sisi Anwar. Lihatlah sore itu, suasana kedai sedang riuh rendah karena pesanan catering mendadak membludak. Anwar tampak kewalahan, keringat bercucuran di pelipisnya saat tangannya dengan cepat memasukkan botol-botol sambal ke dalam kardus. Tiba-tiba, sepasang tangan halus yang wangi mengambil alih gulungan selotip dari tangan Anwar. Anwar menoleh kaget dan mendapati Azira sudah berdiri di sampingnya. Wanita itu tanpa ragu menggulung lengan kemeja sutra mahalnya sebatas siku, tidak peduli jika noda minyak atau debu kardus mengotori pakaian bermerek itu. Kamu ngapain? Jangan pegang-pegang kardus, nanti baju kamu kotor, susah cucinya, tegur Anwar cemas, mencoba mengambil kembali pekerjaannya. Azira menepis tangan Anwar pelan sambil tersenyum jahil. Diam bawel. Kalau kamu kerjakan sendiri, sampai subuh juga nggak bakal selesai. Lagi pula, aku bosan duduk manis terus di kantor AC. Sekali-kali cari keringat biar sehat. Tanpa canggung, Azira mulai melipat kardus dengan cekatan, seolah dia sudah terlatih melakukan pekerjaan kasar itu selama bertahun-tahun. Sesekali mereka bersenda gurau, saling menyenggol bahu saat berebut botol sambal, atau tertawa lepas ketika Azira salah menempelkan stiker hingga miring. Pemandangan itu begitu hangat dan alami, seolah tembok pemisah status sosial di antara mereka sudah benar-benar runtuh menjadi debu. Para karyawan Anwar yang sedang sibuk menggoreng ayam dan menanak nasi, diam-diam memperhatikan tingkah laku kedua, bos, mereka itu sambil senyum-senyum sendiri. Salah satu karyawan senior yang paling berani, Ujang, akhirnya tidak tahan untuk menggoda. Ibu bos sama bapak bos kompak banget nih. Udah kayak pasangan suami istri yang lagi ngerintis usaha dari nol. Awas Pak Anwar, itu kardusnya jangan sampai salah kirim saking groginya ditemenin bidadari. Celetuk Ujang yang langsung disambut sorakan, dan tawa riuh karyawan lainnya. Mendengar godaan itu, wajah Azira seketika memerah padam seperti kepiting rebus. Ia pura-pura sibuk menghitung jumlah botol untuk menutupi rasa salah tingkahnya. Sementara Anwar, meski berusaha terlihat tenang dan galak dengan menyuruh karyawannya kembali bekerja, tidak bisa menyembunyikan senyum lebar yang merekah di bibirnya. Di tengah aroma sambal terasi dan tumpukan kardus, benih-benih cinta itu kini tumbuh subur, dirawat oleh kebersamaan yang sederhana namun begitu bermakna. Malam semakin larut, menyisakan keheningan di langit Jakarta yang biasanya bising. Jarum jam di dinding kamar Azira sudah menunjuk angka 11, namun lampu tidurnya masih menyala redup. Di atas kasur empuknya, Azira berbaring tengkurap sambil menatap layar ponsel yang disandarkan di bantal. Wajahnya yang polos tanpa riasan tampak segar dan berseri-seri, memancarkan kecantikan alami yang jarang dilihat orang lain. Di seberang sambungan panggilan video, Anwar tampak sedang bersandar di kepala ranjang kamar kontrakannya, mengenakan kaos oblong santai dengan rambut yang sedikit berantakan. Ini telah menjadi ritual baru mereka, sleep call. Obrolan sebelum tidur yang membicarakan segala hal, mulai dari yang penting hingga yang paling tidak penting sekalipun. Suara tawa renyah mereka silih berganti memecah kesunyian malam di tempat masing-masing. Kamu lihat muka si Ujang tadi nggak pas kesiram minyak sedikit? Jeritnya kayak lagi audisi penyanyi rock. Padahal cuma kena percikan doang. Ledek Azira sambil terkekeh geli, mengingat kejadian di kedai tadi sore.
Anwar tertawa lepas di seberang sana. Jangan salah. Si Ujang itu badannya aja preman, hatinya Hello Kitty. Tadi dia bilang ke saya, katanya dia grogi kalau ada ibu bos cantik di dapur. Takut salah tingkah. Apaan sih, gombal, sahut Azira malu-malu, menyembunyikan wajahnya separuh di balik selimut. Suasana terasa begitu hangat, manis, dan harmonis. Seolah-olah jarak fisik di antara mereka tidak ada artinya. Namun, di tengah tawa yang perlahan mereda, tiba-tiba keheningan yang berbeda menyelinap masuk. Azira menatap wajah Anwar yang tersenyum di layar ponselnya. Senyum itu begitu tulus, begitu menenangkan, dan begitu ia butuhkan. Tiba-tiba, rasa takut kehilangan menyergap hati Azira. Ketidakpastian hubungan ini mulai mencekiknya. Ia tidak ingin hanya menjadi teman yang mampir sore hari. Ia menginginkan lebih. Tawanya terhenti. Wajah Azira berubah serius. Matanya menatap lekat manik mata Anwar melalui layar piksel itu. Anwar. Panggil Azira lirih. Ya, Ra? Kenapa? Kok tiba-tiba serius gitu mukanya? Tanya Anwar, masih menyisakan senyum di bibirnya. Azira menarik napas panjang, mengumpulkan segenap keberaniannya. Sebenarnya, kita ini sekarang apa? Kita sedekat ini, kita ketawa bareng, kita saling dukung. Tapi status kita apa? Teman? Rekan bisnis? Atau cuma masa lalu yang kebetulan ketemu lagi? Pertanyaan itu meluncur begitu saja, menghantam dada Anwar telak. Senyum di wajah Anwar perlahan memudar. Ia terdiam 1000 bahasa. Mulutnya sedikit terbuka ingin menjawab, ingin meneriakkan bahwa ia mencintai Azira lebih dari apapun. Tapi, bayang-bayang trauma masa lalu dan perbedaan kasta kembali menghantuinya. Ia takut. Takut jika ia jujur, ia akan merusak persahabatan indah yang baru saja terbangun ini. Ia takut dianggap tidak tahu diri lagi. Keheningan yang menyiksa berlangsung beberapa detik. Anwar hanya menunduk, menghindari tatapan Azira. Ra, aku. Anwar tergagap, kalimatnya tertahan di tenggorokan. Ini sudah malam. Kamu istirahat ya, besok kan ada meeting pagi. Maaf. Hanya itu. Anwar memilih menghindar. Sambungan telepon itu terputus sepihak, menyisakan layar gelap yang memantulkan wajah kecewa Azira. Malam itu ditutup dengan perasaan yang menggantung menyakitkan. Keesokan harinya, matahari terbit seperti biasa, namun mendung menggelayut di hati dua insan itu. Azira duduk di kursi kebesarannya di kantor, menatap tumpukan dokumen kontrak dengan tatapan kosong. Pikirannya kacau, hatinya perih merasa ditolak secara halus. Sementara di dapur catering, Anwar pun tak kalah berantakan. Ia berkali-kali salah memasukkan takaran garam, wajahnya murung, dan semangatnya seolah lenyap di telan bumi. Ketidakjelasan semalam telah menciptakan tembok kaca yang memisahkan mereka dalam kegalauan masing-masing. Sore itu, langit Jakarta seolah mengerti gejolak hati yang sedang dirasakan dua anak manusia di bawahnya. Matahari mulai tergelincir ke ufuk barat, melukis cakrawala dengan semburat warna jingga kemerahan yang dramatis. Di area atap terbuka atau rooftop gedung ruko 3 lantai yang kini menjadi kantor pusat Sambal Mas Anwar, angin bertiup cukup kencang, menerbangkan ujung kerudung Azira dan rambut Anwar yang sedikit berantakan. Keduanya berdiri berhadapan dengan jarak beberapa langkah, namun rasanya ada tembok tebal tak kasat mata yang memisahkan mereka akibat kejadian semalam. Azira meremas jemarinya dengan gugup. Ia datang ke sini setelah membatalkan 3 rapat penting, didorong oleh rasa takut kehilangan yang begitu besar. Ia tidak ingin kisah ini berakhir menggantung hanya karena gengsi atau ketakutan tak beralasan. Sementara itu, Anwar menatap Azira dengan pandangan yang sulit diartikan. Di saku celananya, tangannya menggenggam erat sebuah kotak kecil berbahan bludru yang sudah ia simpan berbulan-bulan. Benda yang selama ini hanya berani ia beli tapi tak berani ia berikan. Keheningan di antara mereka terasa begitu bising, hanya terdengar deru suara kendaraan dari jalan raya di bawah sana. Keduanya sama-sama menunduk, menarik napas panjang, mencoba merangkai kata agar tidak salah ucap lagi. Dan bak dikomando oleh takdir, tepat ketika matahari hampir tenggelam sempurna, mereka berdua mendongak dan bersuara secara bersamaan dengan nada tinggi yang penuh emosi. Saya nggak bisa kalau cuma jadi teman kamu, Anwar, seru Azira lantang,
suaranya bergetar menahan tangis. Aku mau kamu jadi masa depanku, Azira, teriak Anwar di saat yang detik yang sama, suaranya tegas memecah angin. Keduanya seketika terdiam. Mata mereka membelalak kaget mendengar pengakuan satu sama lain yang saling bertabrakan di udara. Detik berikutnya, ketegangan yang menyiksa itu runtuh seketika. Azira menutup mulutnya tak percaya, sementara Anwar mengusap wajahnya dengan kasar lalu tertawa lega, tawa yang melepaskan beban ribuan ton dari pundaknya. Ternyata, ketakutan mereka selama ini hanyalah bayangan semu. Perasaan mereka satu frekuensi, satu tujuan. Anwar melangkah maju, memangkas jarak di antara mereka. Wajahnya kini serius, namun penuh kelembutan. Ia mengeluarkan kotak kecil dari sakunya, lalu perlahan berlutut dengan satu kaki di hadapan wanita yang pernah menjadi bos dalam sandiwara mereka. Anwar membuka kotak itu, menampilkan sebuah cincin emas sederhana dengan permata kecil yang manis, bukan cincin berlian raksasa seharga mobil mewah, tapi cincin yang dibeli dari hasil keringatnya sendiri yang halal. Azira, ucap Anwar dengan suara serak namun mantap. Aku mungkin bukan pangeran berkuda putih, dan aku juga bukan konglomerat yang bisa membelikanmu pulau. Aku cuma mantan kurir yang sekarang jualan sambal. Tapi aku janji, aku akan berusaha sekuat tenaga untuk membuat kamu tersenyum setiap hari, menjaga kamu, dan mencintai kamu apa adanya. Anwar menatap lekat manik mata Azira yang kini basah oleh air mata haru. Maukah kamu menemani mantan kurir yang keras kepala ini sampai tua nanti? Menjadi teman hidupku, bukan dalam kontrak pura-pura, tapi dalam ikatan suci selamanya. Tangis Azira pecah. Pertahanan dirinya sebagai wanita besi runtuh total. Ia mengangguk berkali-kali dengan cepat, tak mampu mengeluarkan kata-kata saking bahagianya. Ia mengulurkan tangannya yang gemetar. Anwar menyematkan cincin itu di jari manis Azira dengan tangan yang juga gemetar karena gugup. Saat cincin itu terpasang sempurna, Anwar berdiri dan Azira langsung menghambur ke dalam pelukannya. Di bawah langit senja Jakarta yang menjadi saksi bisu, dua hati yang berbeda kasta itu akhirnya menyatu, membuktikan bahwa cinta sejati selalu menemukan jalannya untuk pulang. Setelah ikrar janji suci terucap di bawah langit senja, kini giliran Anwar menghadapi ujian terakhir yang tak kalah mendebarkan. Akhir pekan itu, mobil Anwar, sebuah mobil keluarga sederhana yang ia beli dari hasil keringatnya sendiri, memasuki pelataran luas rumah mewah Pak Toha di kawasan Menteng. Jika setahun yang lalu Anwar datang ke sini dengan lutut gemetar sebagai seorang penipu yang menyamar, hari ini ia datang dengan kepala tegak sebagai seorang laki-laki sejati yang siap mempertanggungjawabkan cintanya. Meski begitu, keringat dingin tetap membasahi telapak tangannya yang mencengkeram setir. Melamar anak orang kaya raya ternyata jauh lebih menakutkan daripada menghadapi 100 penagih hutang sekaligus. Azira yang duduk di sampingnya menggenggam tangan Anwar erat, menyalurkan kekuatan lewat senyuman manis yang menenangkan. Mereka berdua turun dari mobil dan melangkah beriringan menuju teras belakang, tempat biasa Pak Toha menghabiskan waktu sorenya. Di sana, pria parubaya itu sedang duduk santai di kursi rodanya, memberi makan burung-burung peliharaannya sambil menikmati teh hangat. Suasana hening sejenak ketika langkah kaki mereka terdengar. Pak Toha menoleh, wajah tuanya tampak datar dan sulit ditebak, membuat nyali Anwar sempat menciut sesaat. Dengan napas yang tertahan, Anwar memberanikan diri maju selangkah. Ia tidak ingin berbasa-basi lagi. Ia menatap mata calon mertuanya itu dengan pandangan hormat namun penuh tekad. "Selamat sore, Pak Toha," sapa Anwar, suaranya terdengar sedikit parau karena gugup. "Kedatangan saya hari ini bukan sebagai rekan bisnis, dan bukan juga sebagai sopir Azira. Saya datang untuk meminta izin Bapak. Saya mencintai putri Bapak dengan tulus. Saya ingin melamar Azira untuk menjadi istri saya, menjadi pendamping hidup saya dalam suka maupun duka." Hening. 1 detik, 2 detik, 3 detik berlalu tanpa suara. Jantung Anwar berdegup kencang seperti genderang perang, takut akan penolakan atau amarah. Azira pun menahan napasnya, bersiap membela Anwar jika ayahnya keberatan. Namun, reaksi yang muncul sungguh di luar dugaan siapapun. Tiba-tiba, bahu Pak Toha berguncang. Bukan karena marah, melainkan karena tawa yang meledak keras. Pria tua itu tertawa terbahak-bahak hingga memegangi perutnya. Wajahnya memerah karena geli. Ia menepuk-nepuk sandaran kursi rodanya dengan antusias,
seolah baru saja mendengar kabar paling lucu sedunia. Ya ampun. Akhirnya, seru Pak Toha di sela-sela tawanya yang menggelegar. Ia menatap Anwar dan Azira bergantian dengan mata berbinar jenaka. Kalian ini benar-benar pasangan paling lambat yang pernah Papa tahu. Papa sudah menunggu momen ini sejak setahun yang lalu. Papa sampai capek nunggunya, kirain kalian gak bakal sadar-sadar. Anwar dan Azira saling pandang, bingung sekaligus lega setengah mati. Pak Toha kemudian mengisyaratkan Anwar untuk mendekat, lalu menepuk bahu pemuda itu dengan bangga, tepukan seorang ayah kepada anaknya sendiri. Dengar ya, Anwar. Sejak malam catur waktu itu, Papa sudah tahu kalau kamu orang yang tepat buat Azira. Papa nggak butuh menantu yang namanya mentereng, atau warisannya 7 turunan tapi hatinya busuk. Papa cuma butuh laki-laki yang bisa bikin Azira tertawa lepas tanpa beban. Dan cuma kamu yang bisa melakukan itu. Jadi, jawaban Papa 1000% iya. Bawa anak Papa, bahagiakan dia, dan jangan lupa kasih Papa cucu yang banyak. Restu itu turun dengan begitu mudah dan indah, tanpa syarat yang memberatkan. Di saat yang sama, sosok Liam dan segala kelicikannya seolah lenyap tak berbekas, tak lagi dianggap penting dalam lembaran baru keluarga ini. Sore itu, rumah besar yang biasanya sepi kini dipenuhi tawa bahagia dari 3 orang yang akhirnya bersatu menjadi keluarga utuh. Akhirnya, hari yang dinanti-nanti itu pun tiba. Sebuah hari di mana takdir benar-benar merayakan kemenangannya dengan cara yang paling indah. Pesta pernikahan Anwar dan Azira tidak digelar di dalam gedung tertutup yang kaku, melainkan di sebuah area taman terbuka yang luas di kawasan Jakarta Selatan, memadukan kemewahan konsep garden party ala CEO dengan kehangatan pesta rakyat yang merakyat. Dekorasi bunga mawar putih dan melati menjuntai indah di setiap sudut. Namun suasana pagi itu tidak hening seperti pernikahan kaum elit pada umumnya. Justru, udara Jakarta pagi itu digetarkan oleh suara yang jauh lebih merdu daripada orkestra bayaran manapun. Dari kejauhan, terdengar gemuruh deru mesin motor yang bersahut-sahutan secara berirama. Ratusan warga yang menonton di pinggir jalan dibuat ternganga menyaksikan pemandangan yang tak biasa. Mobil pengantin antik berwarna putih yang membawa Anwar dan Azira tidak dikawal oleh polisi dengan sirine yang memekakan telinga, melainkan dikawal oleh pasukan khusus berjaket hijau. Ya, ratusan rekan-rekan komunitas ojek online, teman-teman seperjuangan Anwar saat di jalanan dulu, melakukan konvoy forager kehormatan. Mereka berkendara dengan rapi, helm berjejer lurus, sambil membunyikan klakson dengan irama khas tanda kebahagiaan. Di motor paling depan, Ujang membawa bendera kecil bertuliskan, Happy Wedding Komandan Anwar Bu Bos. Pemandangan kontras antara mobil pengantin mewah dan lautan jaket hijau lusuh itu justru menciptakan harmoni visual yang menggetarkan hati, sebuah simbol bahwa Anwar tidak pernah lupa dari mana ia berasal, dan Azira menerima masa lalu suaminya dengan tangan terbuka. Di dalam mobil pengantin, Azira yang tampak begitu cantik bak bidadari dengan gaun pengantin putih modern, tak henti-hentinya menyeka air mata haru. Ia melihat keluar jendela, melambaikan tangan pada para pengawal istimewanya itu. Senyumnya merekah lebar, jauh lebih lepas dan bercahaya dibanding saat ia memenangkan tender miliaran rupiah. Ini gila, Mas. Benar-benar gila. Aku pikir kamu bercanda soal pengawalan VVIP ini. Ternyata mereka benar-benar datang semua. Ucap Azira sambil tertawa di sela tangis bahagianya, menatap Anwar yang duduk gagah di sampingnya dengan beskap putih. Anwar menggenggam tangan istrinya erat. Matanya berkaca-kaca menatap solidaritas kawan-kawannya. Mereka bukan cuma teman, sayang. Mereka itu keluarga yang ada buat aku saat aku jatuh paling dalam. Aku ingin mereka jadi saksi saat aku terbang paling tinggi bersamamu hari ini, jawab Anwar lembut. Sesampainya di lokasi pesta, suasana semakin pecah. Para tamu undangan dari kalangan pejabat dan pebisnis kelas kakap yang biasanya kaku, tampak berbaur canggung namun hangat dengan rombongan ojek online yang sudah berganti pakaian batik rapi. Tidak ada sekat VIP atau kelas ekonomi hari itu. Semuanya menyatu menikmati hidangan yang tersaji, mulai dari steak premium hingga gubukan sambal Mas Anwar yang menjadi primadona antrean terpanjang. Pak Toha, yang duduk di kursi rodanya di barisan depan pelaminan, tampak menangis terseduh-seduh saking bahagianya. Ia melihat putrinya, Azira, yang dulu dingin dan kesepian, kini tertawa lepas saat disalami oleh teman-teman Anwar yang heboh dan humoris. Hari itu, pernikahan mereka menjadi bukti nyata bahwa cinta mampu meleburkan segala perbedaan,
menyatukan dua dunia yang bertolak belakang menjadi satu melodi kebahagiaan yang sempurna. Waktu terus bergulir, mengubah lembaran hari menjadi tahun. Namun di kediaman keluarga kecil Anwar dan Azira, rasanya bulan madu tidak pernah benar-benar berakhir. Kehidupan rumah tangga mereka adalah perpaduan yang aneh namun sangat menggemaskan, sebuah anomali manis yang mungkin sulit dipercaya oleh orang luar yang hanya melihat sosok Azira sebagai wanita besi di dunia bisnis. Di balik pintu rumah mereka, Azira melepaskan semua atribut kekuasaannya dan berubah menjadi sosok istri yang luar biasa manja, sifat aslinya yang selama ini terpendam rapat. Setiap pagi, drama kecil yang manis selalu terjadi di kamar tidur utama. Sinar matahari pagi yang menerobos celah gorden tidak cukup ampuh untuk membangunkan Azira yang masih bergulung nyaman di balik selimut tebal. Anwar, yang sudah mandi dan wangi, harus melakukan ritual khusus untuk membangunkan putri tidurnya itu. Tidak ada alarm bising, karena Azira hanya akan membuka matanya jika Anwar mendaratkan kecupan lembut di keningnya, membisikkan kata-kata manis yang membuat pipi Azira merona merah bahkan sebelum ia benar-benar sadar. "Bangun, Tuan Putri. Rezekinya nanti dipatok ayam lo," bisik Anwar lembut. 5 menit lagi, Mas masih ngantuk. Rengek Azira manja, menarik tangan Anwar untuk memeluknya alih-alih bangun. Pemandangan lebih lucu tersaji di dapur. Anwar kini memang sudah menjadi CEO dari perusahaan kulinernya sendiri, yang memiliki omzet miliaran. Karyawannya ratusan, cabangnya ada di mana-mana. Tapi, jika sedang di rumah, status CEO itu ia tanggalkan di depan pintu. Di dapur modern yang bersih itu, Anwar dengan bangga mengenakan sebuah celemek berwarna merah muda cerah dengan gambar kartun beruang besar di tengahnya. Sebuah celemek konyol yang dibelikan Azira sebagai lelucon, namun justru dipakai Anwar dengan penuh percaya diri. Dengan tangan yang lincah, Anwar membalik telur mata sapi di atas wajan, bersenandung kecil menyiapkan sarapan spesial untuk istri tercintanya. Bayangkan saja, seorang bos besar yang ditakuti pesaing bisnis, kini sedang sibuk menaburkan bawang goreng di atas nasi uduk buatannya sendiri demi senyum sang istri. Azira yang baru bangun biasanya akan duduk di meja makan, menopang dagu sambil menatap punggung suaminya dengan tatapan penuh cinta yang meluap-luap. Sore harinya, saat matahari mulai condong ke barat, mereka memiliki kebiasaan baru untuk duduk bersantai di teras belakang rumah sambil menyesap teh hangat dan pisang goreng. Suasana begitu tenang, jauh dari hiruk-pikuk klakson ibu kota. Azira menyandarkan kepalanya di bahu Anwar, memandang langit sore yang melukis warna jingga. Pikirannya melayang mundur ke beberapa tahun silam, ke sebuah gang sempit yang becek dan bau got, tempat di mana takdir mempermainkan mereka dengan cara yang paling kasar namun indah. Azira tersenyum tipis, lalu mendongak menatap wajah suaminya. "Mas, kamu sadar nggak sih? Hidup itu lucu banget. Untung saja dulu sopirku panik dan mobilku mogok di jalan tikus sempit itu. Kalau enggak, mungkin sampai sekarang aku masih jadi robot kantor yang kesepian," ucap Azira pelan, merenungi keajaiban nasib. Anwar menyeruput tehnya, lalu mengecup puncak kepala Azira dengan sayang. Ia tersenyum, senyum yang sama tenangnya dengan saat ia membelah kerumunan warga yang marah dulu. "Dan untung saja waktu itu aku lewat di sana, Ra. Kalau aku telat 1 menit saja, mungkin cerita kita nggak akan pernah ada." Mereka berdua tertawa kecil, mengeratkan genggaman tangan, mensyukuri setiap detak waktu yang telah mereka lalui bersama. Dari sebuah insiden kecil di jalanan, tumbuh menjadi cinta yang besar dan menguatkan. Di bawah naungan langit senja Jakarta, kisah cinta sang CEO dan mantan kurir itu pun menemukan muara abadinya.